Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Raya Hari Minggu GKP Mazmuria. Izinkan walaupun sudah cukup terlambat, saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Tahun yang penuh berkat. Bapak Ibu yang kekasih, khususnya jemaat GKP Mazmuria, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur sama Tuhan masih ada kesempatan hari ini untuk kita mengadakan ibadah walaupun secara online. Kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, dalam bentuk apapun kita beribadah, baik ibadah langsung maupun online, kita sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, sebelum lebih jauh kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih acara kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan melalui catatan-catatan, melalui persiapan yang hamba lakukan, semuanya Engkau yang campur tangan dan menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu, yang ingin merebut berkat-berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Bulan ini, di tahun yang baru, saya akan mengambil satu tema. Tema ini adalah tema yang diberikan dari Gereja Elim, yaitu hidup hanya berfokus kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita membuka satu ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita, di dalam Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan Alkitab boleh membukanya dan kita akan membaca bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, biarlah ayat ini akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengamenkan ayat ini. Kita tahu bahwa firman ini ditujukan kepada Yosua, ya. Yosua di dalam Perjanjian Lama, tentunya Bapak Ibu yang kekasih sudah membaca, ya. Yosua mendapatkan firman ini untuk merebut tanah Kanaan. Nah, dari Bapak Ibu yang kekasih, firman yang sama buat kita, buat saya dan saudara, buat jemaat Mazmuria. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, ada 3 hal yang dapat saya pelajari dan kita akan sharingkan bersama pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hati yang kuat dan teguh adalah hati yang tetap sabar. Ya. Tidak mudah khawatir. Ya. Tidak mudah kecewa, tidak mudah cemas, tidak takut, ya, tidak mudah menyerah. Apapun yang dihadapi tidak mudah menyerah. Inilah hati yang kuat. Dan lebih daripada itu, hati yang kuat adalah tetap bersemangat. Amin. Saudara bisa mengaminkan ayat ini, saudara yang kasih. Di dalam Amsal pasal yang 18 ayat 14, sekali lagi Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya.
dapat menanggung penderitaannya, ya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ini luar biasa Bapak Ibu yang kasih. Tentunya Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ke depan kita akan menghadapi berbagai hal yang orang katakan bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Ya. Kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini suatu pesan Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Jadi ketika hati kita kuat, kita akan tetap sabar. Tadi sudah katakan ya, tidak mudah khawatir apa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Tidak mudah kecewa dengan apa hal-hal yang terjadi yang sebenarnya tidak kita inginkan dan kita tidak duka. Tidak cemas, tidak takut, ya. Bahkan tidak mudah menyerah. Bapak Ibu yang kekasih, kita mendengar berita-berita hari-hari ini, ya khususnya masalah COVID, ya, masa pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun. Ya. Kita ingat, kita mulai pandemi itu akhir bulan Februari atau awal Maret, ya, awal Maret 2020, ya. Kita mulai ibadah di rumah, ibadah online itu saya ingat betul tanggal 22 Maret, ya. Dan artinya sekarang sudah hampir 1 tahun, ya. Dan kita sempat beribadah dalam beberapa bulan. Kemudian ketika sesuatu terjadi, kita kembali ibadah online di rumah. Dan tadi saya sempat berpikir, ya sempat berbincang dengan Ibu Gembala, gimana kalau kita memulai ibadah kembali. Tetapi kembali kami teringat bahwa kelihatannya masih belum. Ya. Sampai saat ini kita masih belum, jadi masih ibadah online. Dan saya percaya ibadah seperti hari ini, jujur katakan masih banyak yang kurang gitu ya, masih kurang ya. Kerinduannya untuk ibadah langsung di rumah, langsung di tempat ibadah maksudnya ya. Tetapi percayalah, Tuhan memakai berbagai cara untuk kita beribadah kepada Tuhan ya, sehingga kita sama-sama akan tetap diberkati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, kita harus tetap kuat ya, tetap teguh iman kita, tidak goyah ya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya kita tahu, ya ini kata-kata semangat ini selalu ya sering kita dengar hari-hari ini. Ya, khususnya kalau kita mengalami satu masalah yang berat gitu ya. Teman-teman kita selalu memberi support, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Jadi ini sangat penting tetap kita gaungkan, ya tetap Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara ketika masalah terjadi, mungkin berat, ya terlalu berat buat kita, tetap semangat. Ya. Amin. Kita butuhkan semangat itu, sebab kalau kita tahu umpamanya orang sedang jatuh, untuk bisa bangun kembali, untuk tegak berdiri, kita butuh semangat. Tanpa semangat, dia tidak akan mampu untuk tegak berdiri kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih, ini yang pertama, jadi sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Penekanannya sungguh-sungguh Bapak Ibu yang kasih. Jadi jangan sampai semangat kita menjadi patah, ya menjadi lemah kita, dan kita tidak mampu tegak berdiri kembali. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan, jemaat Mazmuria yang saya kasihi, ya sekali lagi tetap kuat, tetap teguh iman kita. Jangan goyah apapun yang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini pesan Tuhan kepada Yosua pada saat dia mau mengalahkan Kanaan ya. Bapak Ibu yang kekasih, pesan yang sama buat saya dan saudara, buat jemaat GKI Mazmuria atau kepada siapapun yang mengikuti ibadah hari ini. Ya, bertindaklah hati-hati dengan
Sekali lagi, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bapak Ibu yang kekasih, perlu kehati-hatian di dalam melakukan, mentaati setiap perintah Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih yang dapat saya pelajari. Perlu hati-hati, atau kehati-hatian di dalam melakukan atau mentaati setiap perintah Tuhan. Mungkin kalau zamannya Musa, zaman Yosua, mungkin perintah Tuhan itu dibentuk umpamanya hukum Taurat yang misalnya 10 hukum dan sebagainya. Tapi hari ini Bapak Ibu yang kekasih, perintah Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, ya, itu bisa berbentuk aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Melalui pesan-pesan dari hamba-hamba Tuhan, melalui pesan-pesan dari orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang kekasih, jadi sekali lagi perlu hati-hati di dalam setiap firman yang kita dengar, setiap pesan-pesan Tuhan yang kita dengar dari orang luar, dari orang lain, ya, kita hati-hati. Adam dan Hawa jatuh karena tidak hati-hati. Amin. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena kurang hati-hati. Karena kita tahu bahwa iblis memang sangat licik. Ya. Yohanes 10:10 katakan ya, pencuri hanya datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu tidak suka kalau kita taat sama firman. Ya. Saul juga jatuh karena tidak hati-hati. Ya, Raja Saul kita tahu, ya, dia jatuh karena juga tidak hati-hati. Bapak Ibu yang kekasih, contoh yang paling tepat mungkin untuk saat ini kepada Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, protokol kesehatan, ya. Kemudian vaksinasi COVID-19. Masalah protokol kesehatan, Bapak Ibu yang kekasih, saya termasuk orang yang percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Sekali lagi, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah patut untuk ditaati. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, masalah protokol kesehatan. Hari-hari ini saya melihat dengan kepala sendiri sudah banyak orang yang mengabaikan. Memakai masker, ya, sudah mulai sering diabaikan. Ya, menjaga jarak, ya, sudah mulai diabaikan. Banyak yang berpikir bahwa COVID-19 atau virus corona tidak ada atau tidak tidak seseram yang kita bayangkan. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, kita sekarang semakin mendengar, semakin menyaksikan bahwa COVID-19 atau virus corona memang benar-benar ada. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, protokol kesehatan itu adalah sudah kebijaksanaan, sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi kita harus taati. Ya. 3M, jangan lupa ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Jadi kita harus tetap kita lakukan. Ini pesan yang masih terus kuat di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita baca, ya kita dengar di sosmed, ya bukan hanya itu, sehari-hari kita lihat sendiri banyak orang yang sudah mengabaikan, ya, masalah protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kekasih, hal-hal seperti ini saudara sering diabaikan, bahkan saya sering mendengar bahwa sudahlah, yang penting berserah sama Tuhan saja. Yang terserahnya Tuhan. Ini keliru Bapak Ibu yang kekasih. Benar-benar keliru kalau pendapat seperti itu. Jadi kita sudah menyerahkan sama Tuhan aja, tapi protokol kesehatan kita abaikan. Salah saudara yang kasih. Karena Bapak Ibu yang kekasih, kita tahu bahwa pesan-pesan tadi saya katakan bahwa protokol kesehatan termasuk itu di dalamnya adalah juga sesuatu yang perlu kita taati. Ya kalau kita tidak taat, bagaimana Tuhan mau dengar doa kita? Bagaimana mau Dia menepati janjinya untuk menyertai kita? Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi masalah protokol kesehatan, seringkali tetap kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi
saya pribadi, ya saya tetap sering, ya walaupun tidak selalu ya, sering ya, khususnya ketika harus berjumpa dengan orang lain, ya, dimanapun saya akan pakai masker, mencuci tangan, dan sebisa mungkin menjaga jarak. Ya. Kemudian vaksinasi COVID-19, ini Bapak Ibu yang kasih, ini sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah. Bahkan kita tahu presiden kita sendiri yang pertama kali divaksin, ya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, rupanya juga tidak sedikit yang menentang gitu ya. Kalau kita baca di sosmed gitu ya, banyak juga yang tidak suka, suara-suara yang sepertinya ingin menggagalkan vaksinasi ini. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi bahwa ini adalah kebijaksanaan presiden, ya kebijakan pemerintah yang harus kita taati, karena vaksinasi seperti sudah sering dijelaskan oleh Bapak Presiden dan para pembantunya ya, supaya kita mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini ya, supaya COVID-19 ini ya segera berakhir ya, ekonomi semakin dipulihkan ya. Karena kalau gagal di dalam vaksinasi ini, tentunya akan gagal di dalam pertumbuhan ekonominya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi harus hati-hati, ya harus hati-hati. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih, saya mendengar bahkan di gereja-gereja juga terdengar suara-suara supaya bahwa vaksinasi ini jangan diikuti. Ada suara seperti itu dan ini harus dipatahkan. Ya, ada yang menyampaikan bahwa vaksinasi ini dikaitkan dengan antikristus 666 ya. Itu dikaitkan seperti itu. Dan saya mendengar sendiri dari beberapa hamba Tuhan yang melalui sosial media ya. Jadi ini saya yakin bahwa ini strategi iblis ya. Strategi iblis supaya gagal ini vaksinasi COVID ini ya. Jadi sekali lagi Bapak yang kekasih, kita dengarkan kebijaksanaan dari pemerintah dan kita ikuti ya. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Kemudian yang ketiga, mungkin firman Tuhan pada hari ini tidak terlalu panjang, tapi yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Artinya kita harus fokus. Fokus kemana? Fokus kepada Tuhan. Ya. Fokus kepada Tuhan. Jadi jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu yang kekasih, tadinya saya berpikir ya, hidup hanya berfokus kepada Tuhan. Saya sempat berpikir, kalau kita berfokus kepada Tuhan, apakah kita boleh mengabaikan yang lain? Apakah kita boleh mengabaikan tanggung jawab kita? Apakah kita boleh mengabaikan keadaan kondisi sekitar kita? Tadi saya sempat berpikir seperti itu ya. Jadi fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih, tentu saja tidak. Ya. Kita harus tetap tanggung jawab. Ya. Jangan tanggung jawab pekerjaan kita, tanggung jawab pelayanan kita, kita abaikan karena COVID. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih, karena kita fokus kepada Tuhan, yang penting kita fokus sama Tuhan, yang lain-lain kita abaikan, tanggung jawab kita abaikan. Tidak seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih, dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita tentu saja ada tantangannya. Tapi sekali lagi bahwa apa sih artinya kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Saya akan membuka satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat 46 dan 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kepada Tuhan. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kulakukan? Ayat ini memberikan konfirmasi kepada saya, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa berfokus kepada Tuhan bukan berfokus kepada manusia, ya. Berfokus kepada Tuhan bukan kepada hamba-hamba Tuhan, ya.
dalam hal ini mungkin berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada yang menyampaikan khotbah misalnya seperti hari ini. Ya, berfokus kepada Tuhan bukan kepada doktrin-doktrin gereja, ya, kemudian juga aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Bapak Ibu yang kekasih, ini yang dapat saya tangkap saudara, bahwa kalau kita berfokus kepada Tuhan, tentu saja sekali lagi kita tidak akan mengabaikan hal-hal yang lain. Tetapi fokus kepada Tuhan adalah kita berfokus kepada kemahakuasaan Tuhan. Amin. Ya. Berfokus kepada Tuhan adalah kita berfokus kepada kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Berfokus kepada Tuhan adalah berfokus kepada janji-janjinya yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja hamba-hamba Tuhan, bahkan doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrin bahkan pemerintah, aturan-aturan yang dibuat pemerintah tentu saja dibuat ada tujuan Tuhan. Amin. Ada tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih, itu saudara, kita hidup berfokus kepada Tuhan. Artinya saudara yang kasih, kalau kita berfokus sama Tuhan, kita tentunya pasti akan melakukan firman-Nya, mentaati firman-Nya. Apapun yang diperintahkan, pasti akan kita kerjakan. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Satu contoh Bapak Ibu yang kekasih, di dalam masa-masa COVID hari ini, banyak pelayanan-pelayanan yang dalam tanda kutip terganggu. Bapak Ibu yang kekasih, padahal itu adalah tanggung jawab daripada hamba-hamba Tuhan. Tanggung jawab daripada setiap anak-anak Tuhan yang harus dikerjakan. Tapi dengan adanya COVID seringkali menjadi alasan ya untuk kita tidak melakukan. Dan memang sepertinya memang kita tidak salah ya kalau kita tidak melakukan karena alasan. Tapi tidak selalu harus jadi alasan bahwa kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan ini sangat jelas kepada saya dan saudara. Ya, berfokus kepada Tuhan. Kita harus tetap taat. Ya, kita harus tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tentunya kita tidak boleh mengabaikan pesan-pesan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita harus pergi melayani dengan protokol kesehatan, harus kita lakukan. Jangan mentang-mentang bahwa wah kita mau melayani pasti Tuhan tolong, tetapi mengabaikan protokol umpamanya. Itu juga salah. Kalau sudah dipesan, kalau pergi harus begini, harus begitu, ya harus kita dengarkan. Bapak Ibu yang kekasih, sedikit saya sampaikan bahwa selama COVID, saya pribadi tetap bekerja, tetap beraktivitas. Ya, tetap beraktivitas. Tapi saya tidak mengabaikan protokol kesehatan. Ya, saya tetap bertemu dengan orang-orang yang mungkin baru saya jumpai ya, mungkin dari mana-mana. Tetapi saya tetap menjaga jarak. Saya tetap memakai masker, tetap cuci tangan setelah mungkin salaman mungkin ya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu yang kekasih. Jadi Tuhan ya memberikan kita tanggung jawab untuk kita kerjakan. Tentu saja Dia juga memperlengkapi kita, menolong kita ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sebagai gambaran daripada hidup tentang fokus sama Tuhan, tentu saja sekali lagi bahwa kita tidak mengabaikan sekali lagi ya hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, kita justru ya tetap mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri tentu saja. Kehendak kita sendiri tentunya kadang-kadang kita juga meleset ya. Jadi itulah pesan bahwa kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita fokus sama Tuhan. Ya, mencari kehendak Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi apa yang dapat saya sampaikan hari ini, 3 hal ini Saudara yang kasih. Ya, dari pesan daripada Tuhan untuk Yosua
pesan ini adalah untuk saya dan saudara, untuk jemaat Mazmuria, hamba-hamba Tuhan Mazmuria. 3 hal yang sudah kita catat, ya Bapak Ibu yang kekasih. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebagai penutup Bapak Ibu yang kekasih, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, ayat ini luar biasa. Waktu kita mengawali tahun 2020, waktu itu kita belum tahu adanya COVID-19, belum ada berita tentang COVID. Tapi ayat ini sudah disampaikan kepada saya dan saudara, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan menyertai saudara semua, ya, dalam menghadapi tahun 2020, ya. Waktu itu, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan yang terakhir, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih, ini luar biasa. Apakah saudara merasakan bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi ketika kita mengakhiri tahun 2020? Amin. Ya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu sudah menepati janjinya kepada kita, kepada saya pribadi, dan kepada keluarga saya. Ya. Tentu saja Bapak Ibu yang kekasih, dalam perjalanan tahun 2020 ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, tidak kita duga sebelumnya, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan atau ayat firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita. Ketika hal-hal terjadi, mungkin masalah begitu berat yang harus kita hadapi, janji Tuhan digenapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin pada saat kita mengalaminya, mungkin kita sempat berpikir, ya, kita sempat berpikir bahwa kemana Tuhan ya? Kok begini jadinya? Sepertinya Tuhan kok tidak menyertai saya. Sepertinya Tuhan kok tidak menolong saya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Yesaya pasal 55 sudah yang kasih, rencanaku bukan rencanamu. Ya, ini luar biasa Bapak. Bahwa di dalam Yeremia juga dikatakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, jadi sekali lagi saya tetap mengimani bahwa janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi bahwa ayat Mas hari ini di dalam Yosua tadi ya, katakan sekali lagi sebagai ayat yang perlu kita hafal juga di dalam menghadapi tahun 2021 ya. Sekali lagi akan saya baca, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi benang merah atau hal penting yang harus kita catat bahwa supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mau berhasil, Bapak Ibu mau berhasil, bahkan mau beruntung, ya, 3 hal yang sudah kita catat hari ini. Ya. Jadi janji Tuhan pasti digenapi, saya dan saudara pasti berhasil. Kita akan mengakhiri tahun 2021 dengan apapun yang terjadi sepanjang tahun,
Tuhan menjanjikan bahwa saya dan saudara akan mengalami keberhasilan, akan mengalami keberuntungan. Jemaat Mazmuria yang saya kasih, bahkan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap ya menghadapi ya tahun 2021 yang sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, fokus sama Tuhan. Sekali lagi fokus sama Tuhan. Dan kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, GKP Mazmuria, bahkan kesempatan kepada setiap kami yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online hari ini, mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi satu nasihat buat kami semua. Karena kerinduan daripada setiap kami mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan kami, mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan kami. Tetapi siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Kami percaya ketika firman ini disampaikan, Engkau pasti melakukan apa yang telah Engkau janjikan, bahwa kami akan mengakhiri tahun 2021 dengan luar biasa, dengan keberhasilan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bahkan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Apapun yang mereka lakukan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih, sekali lagi terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sekali lagi saya selaku hamba Tuhan berpesan ya, supaya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tentu saja kita harus tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan dengan air yang mengalir ya, dengan air sabun. Itu sesering mungkin ya, mungkin setelah kita bepergian, mungkin setelah bertemu dengan siapapun, ya kita sesering mungkin cuci tangan dengan sabun, ya. Kemudian juga jaga jarak. Tentu saja kita seringkali dihadapkan dengan kondisi-kondisi kita harus berdekatan dengan orang lain. Tentu sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita jaga, ya, jarak sekian meter, mungkin 1 meter. Tetapi kalau toh kita harus ketemu dengan berjarak dekat, jangan lupa segera mungkin cuci tangan, ya. Kemudian juga kembali pakai masker, kita tetap kita jalankan. Itu Bapak Ibu yang kekasih, pesan yang dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah kita yang luar biasa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menyertai kita, di dalam pertolongan daripada Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, salam Mazmuria, yes, maju terus.